Di video sebelumnya kita telah belajar tentang pembuktian langsung, di mana struktur logikanya adalah P maka Q, di mana kita berjalan dari hipotesis kita yaitu P menuju kesimpulan kita yaitu Q. Sementara pembuktian kontrapositif kita seperti bekerja terbalik ya. Kita melakukan pembuktian di mana hipotesis kita adalah bukan Q, dan kita akan berjalan untuk menemukan kesimpulan kita yaitu bukan P. Secara logika, kedua statement ini sama, seperti ini. Kalau jika hujan, maka tanahnya basah. Itu setara dengan jika tanahnya tidak basah, maka tidak hujan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pembuktian langsung itu, kalau kita mau masuk ke rumah, pembuktian langsung itu masuk dari pintu depan sampai kita menemukan kesimpulannya. Yaitu adalah pembuktian langsung. Sementara pembuktian kontrapositif itu, dia masuknya lewat pintu belakang. Masuk ke pintu belakang sampai kita bisa menemukan kesimpulannya. Ya. Berikut ini adalah contoh dari pembuktian kontrapositif. Contohnya seperti ini. Untuk setiap X bilangan real, jika X kuadrat irasional, maka X juga adalah bilangan irasional. Di sini kita punya P-nya yang ini, kita punya P-nya dan Q-nya adalah ini, sehingga kita punya struktur P maka Q ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau menggunakan pembuktian langsung, agak sedikit susah ketika kita mulai dari asumsi bahwa X kuadrat adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa? Ya, untuk tahu bilangan irasional itu apa, kita harus perlu tahu bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah lawan dari bilangan irasional. Jadi bilangan rasional, atau kita tulis X ini elemen Q atau bilangan rasional di sini, itu jika X ini dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. A per B, di mana A, B ini, A dan B ini elemen bilangan bulat, dan B ini tidak sama dengan 0. Sementara bilangan irasional definisinya apa? Definisinya adalah semua bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Sehingga kalau kita memulai dari sini, dari P ke Q, agak sedikit, ya bukan agak sedikit, tapi susah sekali. Oleh karena itu pernyataan yang ini dapat kita buktikan melalui pembuktian kontrapositif, di mana kita akan ubah menjadi bentuknya seperti ini. Jika X rasional, maka X kuadrat juga rasional. Ini tadi adalah Q-nya, sekarang menjadi bukan Q, yaitu adalah X irasional, sekarang X-nya menjadi rasional. Sama juga seperti yang ini. Ini tadinya adalah P-nya, sekarang menjadi bukan P. Nah, ketika kita membuktikan pernyataan yang tadi menggunakan pembuktian kontrapositif, ini jauh lebih mudah ya. Untuk buktinya seperti ini. Misalkan kita ambil X ini bilangan rasional, berdasarkan definisi maka harus ada bilangan A dan B bilangan bulat, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga X ini dapat ditulis seperti ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa X kuadrat itu akan sama dengan A per B kuadrat, karena X itu sama dengan A per B. Dan akhirnya kita peroleh X kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Tapi karena A dan B adalah bilangan bulat, maka kita dapat tulis A kuadrat ini sama dengan M, B kuadrat ini sama dengan N, di mana dua-duanya adalah bilangan bulat. Nah, sehingga pada akhirnya kita dapat tuliskan X sebagai X kuadrat sama dengan M per N. Karena X kuadrat ini dapat ditulis sebagai M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N ini tidak sama dengan 0, maka X kuadrat ini adalah bilangan rasional, sehingga terbukti.
karena pernyataan yang ini terbukti, maka secara otomatis pernyataan yang ini juga terbukti. Ya, jadi kita simpulkan bahwa untuk setiap X elemen real, jika X kuadrat bilangan irasional, maka X juga adalah bilangan irasional. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita menggunakan pembuktian menggunakan metode ini, dalam hal ini metode kontrapositif. Yang pertama adalah ketika kesimpulan atau Q kita mengandung kata tidak atau bentuk negasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketika hipotesis B itu lebih kompleks daripada kesimpulan. Di video yang berikutnya kita akan membahas pembuktian yang lebih ekstrim, yaitu pembuktian menggunakan kontradiksi. Sekian.